bahasa Sunda. Oke, siapa takut? Aing macan. Ridwan Kamil. Aura kasih Lisa Mariana. Terima kasih Sadayana. Alih-alih meredup, kasus panasnya justru sering dijadikan bahan candaan oleh Lisa dalam berbagai kontennya dengan sengaja terus mengaitkan dirinya dengan RK. Inikah strategi Lisa agar namanya tetap ramai diperbincangkan dan popularitasnya tetap eksis di media sosial? At least gue asing menang tapi ngaku gue sih. Nggak apa-apa kan emang lagi viral. Haji Mumpung gimana nih? Enggak. Sementara itu, Aura Kasih yang namanya ikut terseret jadi bahan lawakan dan gunjingan Lisa justru memilih santai dengan memamerkan aktivitas barunya, pamer punya kuda baru yang ia beri nama Bruno. Kuda coklat berumur 2,5 tahun itu pun auto langsung ramai dibahas oleh netizen. Berbagai spekulasi muncul bahwa kuda tersebut merupakan pemberian RK. Secara gencarnya isu hubungan mereka, kabarnya merebak lagi, bahkan isu keduanya sudah resmi menikah, usai RK resmi bercerai dari Atalia Praratya. Before I think it through. Aku nggak mau ngomong perihal itu, nanti juga bermunculan sendiri. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang. Sejak menyandang status duda usai bercerai dari Erin pada November tahun lalu, pesona Andre Taulany justru disebut-sebut semakin terpancar dan bikin banyak wanita terpikat. Terbukti dari awal tahun hingga sekarang, Andre dekat dengan banyak selebriti, salah satunya Amanda Rigby. Ya, gara-gara sering dipasangkan dalam beberapa program sitkom, chemistry Andre dan Amanda ternyata bikin warganet baper. Apalagi dibanding selebriti lain, Amanda paling jago membalas gombalan maut Andre. 1 tambah 1 berapa sih? 2. Salah. Berapa? 1 tambah 1, kita berdua. Satu apa 2? Aku pilih angka 1. Karena kamu satu-satunya. Wajar kalau warganet jadi baper, wong kedekatan Andre dan Amanda sebenarnya sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Malahan Amanda sempat dituding sebagai orang ketiga penyebab perceraian Andre dan Erin. Sama Aca kemarin bicara juga termasuk lagi. Enggak lah, Aca bercanda itu konten-konten aja. Gimana? Jodoh-jodohin banyak, saya dijodohin sama Diki TV, itu banyak, macam-macam itu mah bercanda-bercandaan aja. Meski menepis rumor kedekatannya dengan banyak wanita, Andre tak menampik keinginannya untuk kembali menikah lagi. Apalagi menurut putranya Kenzi, Andre adalah tipe orang yang tak bisa jomblo alias harus punya pendamping. Tidak ada trauma gitu, tidak ada ketakutan untuk menikah, karena menikah itu kan ibadah gitu ya. Ya kalaupun ada perceraian ya memang jodohnya cuma sampai di situ, tapi bukan berarti harus berhenti untuk melanjutkan pernikahan. Tapi itu kembali lagi ke orang masing-masing. Kalau memang masih mau melanjutkan menikah lagi, monggo. Sendiri pun juga nggak apa-apa, mungkin masing-masing punya pertimbangan dan pandangan sendiri-sendiri ya. Kalau Bapak kapan mau nikah? Buset, ditanya mulu. Aku penasaran aja, Pak. Soalnya aku nggak bisa lihat Papa sendiri. Terima kasih, Ken. Iya, Papa tuh harus ada someone yang dampingi gitu. Nyari pasangan itu kan nggak gampang, Ken. Nggak boleh sembarangan juga gitu. Kenapa? Ya kita harus menilai bibit bebet bobot. Menariknya, bak menurun dari sang ayah, Kenzi Taulany juga jago ngegombal. Saking jagonya, Kenzi sering membuat Umi Koari salah tingkah hingga jadi jatuh cinta. Bahkan Umi bukan hanya berharap dijadikan pacar, tapi juga dijadikan istri oleh putra kedua Andre itu. Ngapain ini Kenzi? Kamu kasih Pak? Pasti mau nembak aku nih. Aku ngomong deh sekarang. Oh tadi cuma prank doang. Prank pertamanya. Bu, kita ngumpet di belakang kerak itu yuk. Itu aja kali. Nangis ya karena kebetulan di keluarga cuma aku yang belum nikah kan. Jadi mungkin mama ada impian buat menemani anak
paling kecilnya, paling bungsunya ini menikah gitu. Itu harapannya orang tua ya. Aku juga mengamini, makanya aku juga minta doanya sama mama. Ya kalau mama maunya seperti itu, doain Nada juga bisa dapat jodoh yang baik gitu. Buat aku, buat keluarga, bagi Allah juga gitu. Jadi yang terbaik buat kita semua. Kriterianya apa? Yang penting sholatnya rajin, ibadahnya bagus. Karena menjadi laki-laki kan tanggung jawabnya besar ya. Apalagi kalau emangnya mau nanti ke jenjang yang lebih serius lagi, pastikan yang dipegang tuh adabnya, akhlaknya gitu. Itu yang paling penting sih. Harapan Umi nampaknya bersambut. Dalam podcast bersama sang ayah, Kenzi mengaku diam-diam sudah melamar seorang wanita tanpa sepengetahuan Andre. Lantas benarkah wanita yang dimaksud Kenzi adalah Umi? Cuman satu nih, ada kecolongan gue nih, Bang. Harusnya dia gue izinin pacaran tuh 17 tahun ke atas. Dah, emang aku belum pacaran. Tapi emang udah ngelamar. Langsung dia nggak pakai pacaran, langsung dilamar. Bercanda Pak. Ingat pesan bapak, laki-laki itu harus berjuang karena dia nanti menjadi kepala keluarga. Iya. Emang kamu sama Umi suka? Kalau misalnya suka nih gimana Pak? Setuju gak? Ya kalau Papa mah setuju, Mimo orangnya baik. Lagi-lagi kan masih bisa ikhtiar dulu gitu. Betul. Ikhtiar itu apa sih? Ikhtiar itu apa? Ikhtiar. Apa tadi? Usaha Apa? Kan kamu masih muda, masih bisa nyari pilihan lain gitu maksudnya. Tradisi buka puasa bersama alias bukber di Indonesia termasuk budaya sosial khas Ramadan untuk mempererat silaturahmi bersama keluarga, teman yang sering dibarengi oleh tradisi ngabuburit juga berbagi kepada sesama. Tak pelak, momen yang seharusnya jadi ajang kumpul-kumpul melepas rindu serta memperkuat hubungan antar sesama, justru bukber berubah makna sebagai ajang pamer atau flexing harta, kesuksesan, jabatan, bahkan keistiqomahan sekalipun. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabi. Bukan tanpa sebab, konten satir yang dibuat artis Meisya Siregar seakan memberikan petunjuk bahwa momen bukber relate nyata adanya. Melalui unggahan video singkat di sosial media pribadinya, konten nyinyir berbalut komedi itu mencuri perhatian publik. Lantas benarkah jadi penuh tasbih mengartikan bahwa istri musisi Baby Romeo ini sudah malas ikutan bukber gara-gara banyak yang flexing atau justru validasi untuk dirinya? Momen buka puasa itu jadi sesuatu ritual yang biasa aja gitu loh. Udah kebaca lah kayak ya sama keluarga makannya kolak atau es buah. Terus bukaannya kita lagi craving apa kita jajan. Jadi buka puasa tuh aku nikmatin doa. Tak dipungkiri, pasca pulang dari ibadah umroh, perubahan keimanan dan keistiqomahan Baby dan Meisya pun tampak nyata, khususnya pada sang suami Baby yang memilih mengorbankan mahkota laki-lakinya alias rambut untuk pelontos demi rukun umroh tahalul. Oleh-oleh botak, ya buka dong. Kenapa sih? Buka dong. Kita tuh diuji keimanan kita dari sesuatu yang paling kita cintai. Udah tahu lah ya, yang namanya misalnya kita sayang uang, ya kita di situ dites. Lo mau nggak sedekah di sini gitu ya? Kita sayang sama rambut. Aduh rambut gue nih, kalau nggak ada rambut gue tuh begini begitu gitu. Karena dari dulu dia tuh mempertahankan mahkotanya gitu ya. Itu hairspray terus. Kalau mau pergi tuh paling lama dia stylist. Akhirnya dia minta lagi nyari ke barber. Mau ngapain sayang? Aku mau licin katanya gitu. Hah? Serius mau licin? Iya. Yang didoain Nabi tuh harus licin. Harus licin ternyata. Jadi dia kayaknya kepikiran kali ya. Jangan sampai pulang sebelum licin gitu loh. Bagi presenter sekaligus penyanyi Aldi Taher, di luar kesibukannya yang padat, Ramadan kali ini Aldi kebanjiran job manggung hingga penjuru kota di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nih, sekarang kita lagi ngabuburit. Ngabuburitnya sambil kerja. Alhamdulillah bulan Ramadan ini banyak callingan nyanyi, ngabuburit bareng. Kemarin di Blok M, hari ini Tangerang. Kalau sahur tetap sama istri. Kalau buka puasa ya kadang-kadang di lokasi syuting atau lokasi nyanyi. Besok ada di Malang, terus kota Lampung, terus Senayan juga. Tak menyanyiakan begitu saja waktu luangnya, pria 42 tahun ini berhasil memikat warga dengan aksi panggungnya yang menghibur dan mengajak penonton untuk nyanyi bareng. Seperti apa keseruan Aldi bergoyang bersama penonton yang hadir? Aku melihatmu di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu. Ternyata Ini lagi puasa, bukan berarti bulan puasa itu kita lemes, loyo, enggak. Justru malah dengan bekerja di bulan puasa, dengan kita berkegiatan, itu pahalanya insya Allah berlipat ganda. Mumpung di bulan suci, Aldi tak hanya memikirkan perkara dunia, dirinya pun menyempatkan untuk membaca Al-Quran dan meraup banyak pahala di sela-sela aktivitasnya. Lantas benarkah Aldi juga punya target hatam di Ramadan kali ini? Karena baca Quran itu kan boleh dibilang bikin hati tenang. Dan juga bulan Ramadan ini kan bulan diturunkannya Al-Quran. Insya Allah nih kemana-mana nggak tinggal nih. Karena Al-Quran adalah obat tenang, obat semangat. Sambil ngabuburit di tempat nyanyi, kita isi waktu juga baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, kalau bisa insya Allah kita hatam di bulan Ramadan, tapi bismillah. Ibadah itu kan Ali pernah dengar dari guru, ya pokoknya jangan sampai membuat kita nyaman mungkin gitu. Mau satu hari satu lembar baca Qurannya, pokoknya jangan tunda deh pokoknya. Pantas saja rezeki Aldi mengalir deras, bukan Aldi namanya jika tak jauh dari sensasi yang bikin geleng-geleng kepala. Bukan hanya jago nyanyi dan baca Al-Quran, modal strategi S3 marketing yang dibuat Aldi berhasil bikin usaha burgernya auto viral di jagat maya. Alih-alih menggunakan iklan profesional yang mahal, Aldi justru memilih pendekatan humoris hingga membuat netizen tertawa sekaligus penasaran mencoba produknya. Uniknya, promosi itu dilakukan dengan cara nyeleneh segala membawa penyanyi Juicy Luicy, Mahalini, Rizky Febian, hingga pejabat dunia. Ada-ada aja gebrakannya si Aldi. Alhamdulillah, doa pemirsa, doa istri, anak, semua keluarga. Alhamdulillah bulan suci Ramadan ada rezekinya. Bang Aldi Taher emang ya pemirsa paling kreatif orangnya. Itu lo jualannya nih ya, nyatut nama sederet artis. Ini ya, nama rotinya adalah rotinya super lembut, dagingnya Juicy Luicy, Mahalini, Rizky Febian. Kurang panjang Bang Aldi. By the way, udah minta izin belum? Siap-siap loh, mereka minta bagi hasil nanti. Tapi emang luar biasa ya, pede sama ide celetukannya Aldi yang ada aja dan bikin orang ngelirik dan juga komen. Kenapa sih pakai nama artis lain? Kan
mantan juga artis. Misalkan rotinya Mbak Dewi Persik gitu kan lebih dapet juga. Tapi pasti Bang Aldi, semoga ini ya dagangannya laris manis. Dan Aldi kalau kita lihat nih pemirsa ya, Ramadan begini Masya Allah loh, ibadahnya makin rajin. Ngabuburitnya sambil ngaji gitu. Kalau kemarin kan ya sempat sambil ngamen tuh, nah sekarang ngaji. Luar biasa ya Masya Allah banget nih. Seimbang antara target dunia dan juga akhiratnya. Oke pemirsa, selamat pagi semua, bersama saya Robi Purba. Seperti biasa siap nge-spill cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Ini ada Natalie Holscher yang mendadak salah tingkah banget. Diliatin sama Om Sule. Waduh, pertanda apa sih kira-kira? Simak sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Natalie Holscher mendadak salting digodain Azam dengan wayang golek yang wajahnya mirip dengan mantan suami Sule. Tak ayal, pemandangan itu pun memantik reaksi dari warganet jika wanita yang berprofesi sebagai disc jockey itu menaruh rasa kembali kepada Sule. Nanti ajarin Azam main ini ya, main apa? Wayang ya. Buka, malah nontonin aku. Buka puasa. Azam. Nggak usah ditengok-tengokin gitu, Zam. Biarin aja dia lihat kamera, Zam. Bukan tanpa alasan, warganet berharap jika dua insan yang dulu pernah bersama hidup dalam satu atap kembali bersatu. Apalagi Azam kabarnya berdoa di tanah suci agar ortunya kembali bersama. Bahkan momen ketika sebelum berangkat umroh, Azam berharap bisa berangkat bersama ayah dan bunda hingga Natalie dibuat shock. Semakin kulihat masa lalu. Ayah dan bunda aja. Nanti kita pikirin lagi ya sayang ya. Nanti kita obrolin sayang. Tenang aja. Benarkah karena tak bisa berkelakar canda sedekat dulu dengan Sule, Natalie pilih ngobrol lewat wayang golek Sule? Ternyata kehadiran wayang golek di wajah Sule itu lantaran keinginan Azam yang sudah lama. Sepulang dari umroh, barulah Sule mewujudkan keinginan Azam hadiah golek Sule tersebut. Atas benarkah permintaan hadiah wayang golek merupakan siasat Azam agar ibundanya tak kesepian? Nah, ngobrol sama ayah. Ini harus dicuci bajunya nih, udah pada kotor. Suneo, hei, tos dulu Suneo, tos. Suneo lagi apa Suneo? Lagi apa tuh ya? Suneo lagi apa? Kan nih beratnya ayah mah. Lihat mukanya, lihat. Bukannya nih. Mukanya kayak Gantengan wayangnya ya? Hah? apa matanya? Enggak maunya kenalin maunya. Ini mau diambil semua? Mau? Mau, Ini ayah ada dua dah ayah nanti. Nanti yang petruknya nyusul. Ayah ambil di Subang, ada di Subang petruknya. Ketika Sule bikin salting Natalie, menantunya Mahalini yang baru kehilangan sahabatnya Vidi Aldiano mengaku kehabisan stok tudung hijab. Karena bakal sering ziarah dan tahlil, Mahalini akan sering-sering beli tudung hijab. Lini begitu kehilangan sahabat terbaiknya di 5 hari kepergian Vidi. Sedih tak kunjung berakhir, Lini masih terus mengenang momen-momen terakhir bersama Vidi saat badan Vidi mulai mengurus tapi masih bisa tertawa lepas hingga diminta membantunya membuat lagu. Bahkan penggalan lirik pun dibuka Lini yang bertuliskan, "Panjangkan umurnya, jangan pergi terlalu cepat." Hal yang paling aku sesalin tuh aku nggak sempet balesin chatnya dia karena mungkin banyak banget juga yang ketumpuk-ketumpuk segala macam. Terus akhirnya aku baru lihat kemarin dia ngucapin kita semua, yang nyanyi ada aku, Tayura waktu itu, ada Iki juga gitu. Di saat di masa dia lagi sakit-sakitnya jadi dia masih bisa sempet banget. Dan itu iya ngedoain, dan aku baru lihat itu kalau nggak salah subuh ya teh. Masih ngedoain, masih bilang congratulations dan segala macam di saat dia keadaan kayak gitu. Iya, gue nggak bisa lama-lama.
apa-apa. Thank you udah pada datang. Kesedihan ditinggal Vidi bukan cuma milik Mahalini. Pertahanan seorang ibu runtuh saat berturut-turut ziarah ke pusara putranya Vidi Aldiano. Jika sebelumnya Besbarini tampak tegar dan kuat, namun kali ini tangisnya pecah saat bersimpuh di atas pusara Vidi. Semakin lama ditinggal, dadanya begitu sesak. Luka itu masih begitu pekat seperti tak mampu berkata-kata. Tatapannya kosong dan jalannya begitu gontai hingga harus dituntun oleh kerabatnya. Sepertinya alam itu menangis, ikut menangis. Kalau saya sih nggak nangis, udah nangisnya udah duluan. Ya, pedih tak terperi menjadi ratapan batin ibu yang baru saja kehilangan putra kebanggaannya ini. Tapi takdir tak bisa dielak. Orang tua tetaplah menjadi orang tua meski ditinggal pergi oleh anaknya selama-lamanya. Lain halnya dengan anak yang kehilangan orang tua disebut yatim piatu, sementara istri kehilangan suami disebut janda, suami kehilangan istri disebut duda. Sepertinya tak ada sebutan spesifik untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Sayangnya tak pernah luntur meski raga sang anak sudah tak bisa dipeluk. Sebegitu dalamnya luka kehilangan, maka wajar jika nyaris setiap hari Ibunda Vidi ingin ziarah makam. Namanya terus dikenang orang, mungkin sampai akhir peradaban insya Allah orang masih mengenal Vidi, mengenang Vidi dengan kebaikan-kebaikannya. Hari-hari lebih berat juga harus dilalui sang belahan jiwa almarhum, yakni sang istri Sheila Dara Aisyah. Hari-hari penuh dekapan sepi, berbeda dari rutinitas sebelumnya saat masih ada suami di sisinya, seolah secara kebetulan persis seperti yang digambarkan sebuah lagu berjudul Rutinitas milik It Gitaf. Apalagi secara kebetulan video klip itu dibintangi Sheila sendiri. Tapi kesepian itu sepertinya sirna dengan kehadiran para sahabat yang menghibur Sheila hingga ia bisa kembali tertawa lebar. Ah itu Sheila oke-oke aja kok. Tapi kemarin ada anak yang baru lahir dikasih nama Vidi. Jadi saya nggak expect tiba-tiba ada Vidi yang satu udah hilang, yang satu muncul gitu. Ya itu mungkin banyak yang akan muncul. Teman-temannya Vidi tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sheila ya. Jadi Sheila juga nggak kesepian. Sosok Vidi begitu membekas di hati siapapun. Terlebih sekernya luas, mulai dari geng Aries, geng Arofi, geng Umroh, dan geng musisi, semua mulai merasa sepi tanpa Vidi. Dan yang tentunya paling ngenes adalah geng Aries yang terdiri dari Vidi, Bunga Citra Lestari, Yuki Kato, dan Ranggas, setiap bulan Maret merayakan ulang tahun kehilangan. Mereka yang tiap tahun kompak menyelat ulang tahun pada 29 Maret dengan kostum aneh-aneh hanya tinggal angan. Ultah Vidi tahun lalu menjadi momen terakhir geng Aries kumpul bareng. Dan yang tak kalah kehilangan adalah geng Arofi alias anak nongkrong rumah Vidi, salah satunya Enzi Storia. Enzi menjadi salah satu orang yang mengetahui jika Vidi sudah tak lagi mampu menahan rasa sakitnya hingga menyerah menjadi jalan terakhir. Mungkin bukan aku harus yang ngomong ya, kayaknya mungkin dari pihak keluarga aja gitu. Doain aja semoga almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan seolah berkesesuaian dengan garis hidup, Vidi yang semasa hidup selalu mewarnai kebahagiaan teman-temannya melalui persembahan lagu terakhirnya, Senyumin Dulu Aja, seolah ingin memberi pesan agar teman-temannya tak larut dalam duka. Yang menarik, video klip itu amat begitu berkesan bagi selebgram Halda dan presenter Jirayut yang membintanginya. Itu benar-benar yang kayak, terima kasih banget loh dah, yang benar-benar ngapresiasinya segede itu dia. Hidupnya itu emang dia tuh selalu senyum, selalu fun gitu, dan emang aku juga ada di MV video klip juga kita berdua. Dia kita kasih sayang kayaknya. Makasih semuanya ya. Saya kenal beliau baik banget. Terakhir ketemu di nikahan teman juga. Beliau selalu bilang semangat Reci selalu. Jadi sedih. Semoga di lapangan kuburnya dan semoga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan untuk Kasela. Semoga selalu tabah. Hari ulang tahun biasanya identik dengan perayaan dan kebahagiaan.
Namun bagi sebagian orang, momen tersebut justru terasa berat lantaran berdekatan dengan kabar duka kehilangan orang terdekat. Fenomena ini dikenal sebagai birthday blues ketika perasaan sedih muncul menjelang atau saat ulang tahun. Alia Mas Said akan lepas dari duka lantaran tiap jelang hari jadinya akan selalu dikenang dengan kematian sahabatnya Vidi. Alia Ulta sehari Vidi meninggal dunia. Ulang tahun tuh ngumpul. Oh iya benar-benar. Rencananya sebelum berpuasa ulang tahun aku, tapi qadarullah berkata lain. Tapi nggak apa-apa, indah semua juga kemarin kita berkumpul bersama. Luka yang diam 1000 bahasa. Suasana Ulta berkabut duka juga akan menjadi momen menyakitkan bagi Dara Arafah yang kehilangan Lula Lava sehari sebelum hari ultahnya. Lula wafat 23 Januari ketika Dara ultah 24 Januari. Pun sama seperti Steffi Zamora yang ulang tahun bertepatan dengan tanggal kematian sahabatnya Laura 15 Desember. Sementara Fuji harus merasakan kesedihan mengenang kematian kakaknya Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel akibat kecelakaan tragis 4 November sehari setelah dirinya ulang tahun. Masih pantas mimpi indah malam ini. Mbak Via Valen, selamat atas kelahiran anak yang kedua. Semoga tumbuh sehat, kuat, menjadi generasi penerus yang terbaik. Ibu pun cepat dalam masa pemulihannya dan bayi bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik. Kehadiran putri kecil ini melengkapi keluarga kecil Via dan Chefra yang sebelumnya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rai dan Agam Radia yang kini berusia 2 tahun. Putri kecil Via yang diberi nama Nami Syafia Azahra Radia lahir dengan berat 3,50 kg dan panjang 50 cm. Begitu lahir, Chefra pun langsung mengazani putri kecilnya itu. Sebenarnya, Via ingin anak keduanya ini lahir tepat di Hari Raya Idul Fitri 19 Maret nanti, namun takdir berkata lain. Kondisi medis memaksa tim dokter untuk melakukan tindakan lebih awal, lantaran Via sudah mengalami kontraksi intens selama beberapa hari. Meski begitu, hal itu tak mengurangi kebahagiaan Via dan keluarga, yang memang sudah menantikan putri keduanya lahir, terutama Agam yang begitu antusias melihat adik kecilnya. Via juga akan menyusui kedua anaknya, Nami dan Agam, yang masih ASI eksklusif sampai umur 2 tahun pada 7 Juli nanti. Hore, congratulations Via Valen. Anak kedua alhamdulillah sudah lahir ya. Dan baby girl namanya adalah Nami. Masya Allah, pasti cantik banget kayak ibunya pemirsa ya. Dan yang pastinya nih, lahirnya baby Nami bikin lengkap keluarganya Via Valen dan juga Mas Chefra Yolandi. Anak pertama kan laki-laki tuh. Nah anak kedua sekarang perempuan. Udah sepasang deh, makin happy. Dan ya meski ujian begadang nih bakal dimulai lagi. Semangka kakak. Udah semangka kakak ya. Oke pemirsa, kita kembali sesaat lagi ya, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti.
Nah pemirsa, masih banyak loh kabar selebriti lainnya yang hot dan juga viral untuk kita saksikan terus ya. Obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di GTV. Untuk sementara aku Robby Purba pamit dan sampai jumpa.